Wakanda memang kota yang tidak pernah mati, sama dengan kota-kota besar lainnya yang ada di berbagai belahan dunia. Tidak siang tidak malam, orang-orang nampak sibuk dengan segala macam niat dan keinginannya. Niat dan keinginan yang ada di hati dan terpenjara dalam setiap batok kepala mereka. Ada yang sibuk siang malam mencari uang tetapi tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Ada yang siang cari uang dan menghabiskan uang itu begitu malam tiba. Ada juga yang siang malam kesibukannya hanya bersenang-senang karena uang mereka tidak pernah ada habisnya. Dan tidak sedikit pula yang siang malam cuma bengong bercampur bingung karena harus nyari duit kemana. Aneka lampu dari berbagai kendaraan bermotor membuat malam di kota Wakanda seperti siang, terang benderang. Nidu yang duduk di samping Pedro menikmati pemandangan itu dengan santainya. Sementara tip mobil yang berada di dashboard mobil Innova yang dikemudikan Pedro mengeluarkan suara milik idolanya, Jon Bon Jovi. Tembang lawas It's My Life milik Jon Bon Jovi itu mengalun dengan merdunya, membuat Nidu mengangguk-angguk mengikuti irama lagu tanpa sadar. Lagu It's My Life karya Jon Bon Jovi itu dirilis pada tanggal 23 Mei tahun 2000. Dalam lagu yang termuat dalam album Cruise tersebut. Dalam lagu tersebut Jon Bon Jovi bercerita tentang semangat hidup, pentingnya membela diri, dan tidak menyerah sedikit pun pada setiap tekanan yang ada. Sepertinya lagu It's My Life itu amat cocok dengan keadaan malam ini buat kelompoknya, hantu malam. Senang banget lu bos malam ini. Goda Zaki yang duduk di kursi belakang. Senang karena lagu Bon Jovi apa senang karena kita akan menghajar para cecunguk. Lanjut Zaki menggoda Nidu. Senang karena dua-duanya mengasihkan. Sahut Nidu membalas godaan Zaki. Sepertinya malam yang indah ini akan menjadi malam berdarah. Kata Pedro dari balik kemudi dengan tenangnya. Ya, tentu saja malam ini akan menjadi malam berdarah. Tetapi darahnya mereka dan bukan darah kita. Sahut Nidu dengan senyum misteriusnya. Lalu seperti ada yang memberi komando. Kelima orang yang ada dalam Toyota Innova warna hitam itu pun tertawa lebar. Begitu ada di ruang biliar yang amat luas itu, mereka langsung berpencar. Sementara Doni dan Wawan yang tidak membawa senjata berdiri gagah di belakang Nidu sambil memainkan tongkat biliar yang ada di tangan mereka. Aku datang kemari hanya mencari Nobin dan akan menghancurkannya. Kalian yang tidak berkepentingan silahkan pergi sebelum kena imbasnya. Teriak Nidu dengan garang. Mendengar teriakan garang itu nampak beberapa pengunjung biliar mengerutkan kening sambil berdiri mematung. Pengunjung lain ada yang berlarian keluar sambil menahan takut. Sementara wasit biliar yang terdiri dari wanita muda nan cantik berdiri dengan pucat pasi. Lutut mereka gemetar melihat parang tajam yang seakan-akan hendak menghisap darah mereka. Preman dari mana yang sok jago mencari Nobin itu? Lagian apa mereka tidak tahu kalau yang punya tempat hiburan ini Tuan King? Kata salah seorang pengunjung sambil berdiri di sisi meja biliar dengan angkuhnya. Entahlah. Sahut temannya pelan. Dasar preman sombong tak tahu diri. Lanjutnya sambil membasahi kerongkongannya dengan bir. Pria angkuh itu tersenyum jahat. Kesombongannya merupakan jalan tercepat menuju penderitaan. Lanjutnya sambil menunggu tak sabar akan kelanjutan tontonan menarik yang ada di hadapannya. Siapa kalian? Berandal tengik mana yang mau mengacau di tempat ini? Maki lelaki botak yang tanpa rasa takut menghampiri Nidu. Ada beberapa pemuda gondrong dengan rambut warna-warni yang mengawalnya. Apa kamu yang bernama Nobin? Tanya Nidu dengan tatapan sinis. Bukan. Si botak itu menggelengkan kepala. Tapi kalau ingin melumatkan ketua Nobin silakan melumatkanku dulu. Lanjutnya tak kalah garang. Ahai. Rupanya yang muncul anjing piaraan si Nobin. Ledek Nidu ke arah si botak. Cari mati kamu, bentak si botak penuh emosi. Dia segera mengambil besi panjang milik anak buahnya. Hahaha, kamu yang cari mati. Ejek Nidu sambil meludah. Sedetik kemudian parang yang ada di tangannya sudah menancap di atas meja biliar. Melihat parang milik Nidu sudah menancap kuat di meja biliar, Pedro dan yang lainnya mengerti bahwa Nidu sudah memberi perintah untuk bergerak. Maka tim penghancur hantu malam segera bergerak dengan cepat. Mereka segera merusak meja biliar dan menghancurkan lampu biliar hingga belingnya jatuh berserakan ke meja biliar dan lantai. Keadaan tak terkendali itu mengejutkan para wasit biliar serta beberapa pengunjung yang tersisa. Dan akhirnya mereka berlarian keluar gedung untuk menyelamatkan diri mereka. Termasuk pria sombong tadi dan temannya. Hanya si botak beserta beberapa anak buahnya yang kelihatan tidak takut sedikit pun. Sebaliknya,
Kemarahan begitu terlukis jelas di wajah mereka, apalagi saat melihat meja dan lampu biliar dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Tanpa diperintah anak buah si botak bergerak untuk menyerang Pedro dan teman-temannya, maka pertarungan itu pun tak dapat dihindari lagi. Beberapa menit pertarungan berlangsung. Terbukti bahwa anak buah si botak bukan lawan yang tangguh buat tim hantu malam. Para anak buah si botak itu terjatuh di lantai dengan wajah membiru terkena pukulan. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang kepalanya bocor akibat dikepruk menggunakan bola biliar. Melihat kenyataan yang menyakitkan itu, si botak segera menyerang Nidu. Besi panjang di tangannya bergerak dengan cepat untuk menghancurkan kepala Nidu. Tetapi dengan mudah Nidu mengelak ke samping sebelum besi panjang itu bersarang di batok kepalanya. Sementara tangannya yang bergerak cepat sudah memegang bahu dan pergelangan tangan si botak, lalu dengan kekuatan penuh. Krak! Nidu mematahkan tangan si botak dan menendang dadanya dengan kuat sehingga si botak terbentur di dinding sebelum nyelongsor ke lantai. Kedatangan Nidu dan rekan-rekannya ke lantai 2 langsung disambut oleh Nobin dan anak buahnya. Mereka menatap kedatangan kelompok Nidu dengan sorot mata garang. "Dari kelompok mana kalian?" tanya salah seorang pengawal Nobin. "Itu tidak penting," sahut Pedro ketus. "Kedatangan kami malam ini hanya untuk menghajar Nobin." Lanjutnya enteng, menganggap ringan semua musuh yang ada di hadapannya. Mendengar perkataan Pedro barusan, tiba-tiba lelaki bertubuh gempal yang memakai kalung emas besar di lehernya tertawa nyaring. Katanya sambil mengetuk-ngetuk meja dengan botol kosong. "Apa kamu pikir mudah untuk mengalahkan aku? Sudah, jangan buang-buang waktu. Ayo kita selesaikan misi ini." Perintah Nidu, "Kalian hajar yang lain biar si gempal Nobin ini aku yang habisi." Lanjut Nudi sambil melangkah cepat ke arah Nudin, yang merupakan ketua dari Ormas Elang Hitam yang ada di wilayah Wakanda Selatan. Buat ormas lain mungkin saja Elang Hitam pimpinan Nobin ini adalah lawan yang tangguh, tetapi buat tim penghancur hantu malam, kelompok Elang Hitam adalah lawan yang enteng. Mereka memiliki perbedaan yang sangat jauh dan bertolak belakang. Pekerjaan Elang Hitam adalah mabok tiap hari dan sesekali bertempur untuk mempertahankan atau memperluas wilayah kekuasaan. Sementara pekerjaan tim hantu malam adalah latihan bertarung setiap hari dan sesekali mabok untuk menghibur diri. Jadi tidak heran bila kurang dari 5 menit tim hantu malam dengan mudahnya mengalahkan kelompok Nobin. Semuanya terkapar tanpa daya di lantai, dengan wajah babak belur dan beberapa punggung sobek terkena tebasan parang. Yang terluka paling parah adalah Nobin. Apalagi Nidu sengaja mematahkan kaki Nobin sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya Nidu meminta kepada semua rekannya untuk segera memasuki ruang judi yang ternyata kedap suara. Begitu sampai di ruang judi, Nidu meminta pengunjung yang ada untuk segera keluar ruangan. Sementara beberapa teman Nidu menghancurkan lampu hias yang ada di ruangan itu. Beberapa pengunjung langsung lari tanpa mempedulikan koin yang ada di mejanya. "Zaki, ajak Doni dan Wawan untuk mengambil uang di kasir," pinta Nidu sambil membalikkan meja judi. Begitu pula teman-temannya yang lain. Setelah semua pengunjung berlarian keluar, mereka pun segera menghancurkan apa yang bisa mereka hancurkan. Mulai dari lampu, meja, rak berisi minuman, sampai aneka lukisan yang menempel di dinding. Setelah usai dengan tugasnya, mereka pun meninggalkan ruang judi itu sambil tertawa lebar. Apalagi saat melihat baju gendut milik Zaki, Doni dan Wawan yang penuh dengan uang. Begitu tim hantu malam pergi menjauh, segera salah seorang petugas kasir menelpon King, memberitahu tuannya apa yang baru saja terjadi di rumah judi. Tentu saja King marah bukan kepalang. Dia memaki dengan penuh emosi dan menyebut semua nama hewan menjijikan yang ada di kebun binatang dalam makiannya. Sementara petugas kasir yang memberitahu hanya mampu mendengarkan makian itu dengan sabar. Adapun Biro Ketertiban Kecamatan tidak ubahnya seperti polisi India. Mereka baru tiba ketika tim hantu malam sudah teramat jauh dari tempat kejadian.